Mari kita ambil Alkitab kita renungkan firman Tuhan. Markus pasal 5, mari bicara tentang gimana memelihara iman. Gini loh, kata memelihara itu luar biasa. Banyak orang itu suka sesuatu yang baru karena mereka gampang jenuh. Maunya selalu dapat mujizat yang baru. Tidak sabar menunggu berikutnya. Tapi yang sudah terjadi di masa lalu bocor semua. Sami mawon, sama aja. Ada sebuah pepatah, $1 saved is $1 earned. $1 yang kita hemat sama dengan $1 yang kita dapat. Banyak orang juga kepinginnya bersaksi menangkan ribuan jiwa. Tapi 10 jiwa yang sudah dipercayakan, entah kemana. Penting sekali kita ngerti gimana menemukan rahasia gimana memelihara berkat yang Tuhan sudah beri di hidup kita. Supaya agar jangan sampai kita kalau memulai dengan roh mengakhiri dengan daging. Erosi rohani bisa terjadi kalau kita nggak waspada. Ada orang yang dipakai Tuhan lebih itu karena dia memupuk dan menabungnya perlahan-lahan. Semua yang Tuhan beri diusahakan jangan bocor. Diusahakan jangan sia-sia. Itu namanya tidak menyia-nyiakan kasih karunia. Kita gak usah muluk-muluk. Pemazmur berkata, aku tidak tinggi hati maupun memikirkan perkara-perkara terlalu besar. Bukan berarti orang itu gak punya ambisi. Kesian kalau orang, apalagi kalau orang muda tidak punya ambisi dan tujuan. Melempemnya mereka. Betapa gembosnya generasi kayak begitu. Saya selalu ajarkan pada orang-orang muda khususnya. Harus punya ambisi dalam hidup ini. Orang-orang tua juga jangan merasa terlambat, fight. Tapi harus diimbangi dengan pengajaran yang sudah kau dapat. Susah-susah, jangan tiba-tiba lepas dari tangan Anda. Begitu saja dicuri oleh setan, dicuri oleh kesibukan, dicuri oleh apa saja. Kuncinya bukan berapa banyak yang kau dapat, berapa banyak yang tetap kau simpan. Ada orang yang diberkati, itu karena bergenerasi-generasi kayak orang Yahudi. Beberapa orang Yahudi yang kaya raya hari ini, saya gak bicara soal materi. Karena materi itu berkat Tuhan termurah. Tapi sebagai ilustrasi saja. Banyak orang Yahudi yang kaya raya luar biasa itu karena mereka dibangun 7 generasi. Setiap generasinya bisa memelihara. Ada orang dipakai Tuhan luar biasa, gak otomatis semalam. Saya gak merasa diri dipakai luar biasa, tapi saya menganggap saya mulai dipakai Tuhan, gitu aja. Usia saya masih muda, perjalanan masih panjang. Kalau ada orang tanya sama saya yang jauh lebih muda dari saya, gimana kok bisa dipakai Tuhan begitu? Saya bilang, perlahan-lahan. Gak ada pohon yang tiba-tiba besar. Gak ada. Pohon itu selalu kita lewati di depan rumah kita, lalu keluar sedikit, tunasnya, lalu tiba-tiba sudah mulai kelihatan baloknya, lalu mulai gede. Kita belum perhatikan riwa-riwi rumah kita sampai puluhan tahun, kita tiba-tiba, loh kok ada pohon di sana ya? Pohon itu enggak simsalabim, abakadabra, langsung muncul di depan Anda. Dia tumbuh cuma enggak Anda perhatikan, dia pelan-pelan tumbuhnya. Dia bahkan enggak bergerak kecuali tangkainya kena angin. Kalau belum punya tangkai, enggak bergerak sama sekali. Lalu keluar tangkainya, lalu keluar bunganya, lalu keluar buahnya. Anda enggak sadar dari mana pohon mangga itu ya? Dari zamannya grandma. Betul enggak? Saya bilang, Anda jangan berkata saya dipakai gimana, seolah-olah semalam saya dapat lotre sorga. Pelan-pelan. Hari ini kita ada Global TV di B430. Anda mau lihat sekali-kali ya, saya munculkan jangan cuman hasil akhirnya, dapurnya. Dulu namanya Impact Ministry. Waduh, kacau balau, cuman CD, VCD gitu aja. Saya duduk dengan beberapa gembala-gembala pemuda saat itu, mencoba melakukan sesuatu, enggak berhasil. Di belakang itu kantor yang dulu kita pakai dijadiin wartel untuk terima call. Cuma 2 yang nelpon. Sekarang kita harus tambah-tambah line terus. Pemirsa. Dulu enggak, pemirsa enggak ada yang lihat. Semua pelan-pelan. Tapi saya usahakan. Setiap segala sesuatu yang Tuhan berikan. Saya akan fight mempertahankan. Jangan hilang begitu saja. Sukses di atas sukses ditumpuk. Jadi glory. Amin. Saya gak minta Anda untuk tiba-tiba merasa harus begini. Buat planning dalam hidupmu. Kalau Anda masih umur 50 belum telat.
Anda jaga kesehatan, Tuhan masih bisa pakai Anda untuk lama. Apalagi ya seperti saya gini masih umur 25. Sampai diketawain anak saya sendiri. Daddy bukan 25 ya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Rahasia memelihara mujizat Allah. Kita akan belajar langsung aja dari sebuah perikop cerita di Markus 5 ayat 25. Ya, karena itu penting sekali kita berkaca sama Yesus setiap langkah kita. Jangan sampai kita tersesat. Ayat 25, cerita ini sudah cerita lumrah lah ya. Coba saya jelaskan dari sudut yang tidak normal maupun biasa. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan stop. Berapa tahun dia menderita apa? 12 tahun dia menderita pendarahan. Kondisi kehidupan rohani banyak orang, segala sesuatu selalu dimulai dari rohani dulu. Apa yang di dalam tercermin di luar, di dalam bolong di luar bocor, di dalam kuat di luar akan ada penyertaan. Banyak orang kondisi rohaninya mengalami pendarahan fatal, tapi masih ke gereja, masih bisa seolah-olah memuji Tuhan. Lalu keluarganya pun mulai berdarah-darah. Hidupnya mulai bocor sini dan sana. 12 tahun pendarahan. Cukup lama bagi seorang wanita yang sungguh-sungguh mengalami sakit itu untuk menunggu kesembuhan. Dan waktu saya dengar kata pendarahan itu, Roh Kudus memberikan sebuah hikmat. Kenapa pendarahan terjadi? Atau kenapa erosi rohani terjadi? Enggak terjadi semalam. Kenapa 12 tahun? Berarti setiap hari, 7 hari seminggu, 30 hari sebulan atau 31 atau 28 jikalau Februari, 365 hari setahun kali 7, kali 12. Hari demi hari, pendarahan semakin parah. Saya mau beritahu kepada Anda, kalau setan mencuri sukacitamu, damaimu, atau apapun berkat mujizat yang Allah berikan, sudah letakkan di hidupmu, dia mencurinya akan tekun hari per hari. Dan Anda gak sadar sudah 12 tahun bocor. Karena itu penting kita punya komitmen berkaca, bercermin sama Yesus. Agar ketika bocoran perdana terjadi, langsung diobati. Dan kemungkinan bocor terjadi pertama kali adalah ketika kita tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak bisa membedakan apa yang baik dengan apa yang benar. Kok bisa begitu? Saya tuntun Anda pelan-pelan di dalam pewahyuan firman ini. Untuk seorang wanita mengalami pendarahan, dia harus pakai pembalut wanita. Dan kata pembalut wanita ini dipakai di Alkitab untuk melambangkan perbuatan baik orang-orang benar. Bukan orang benar, untuk melambangkan perbuatan baik manusia. Ada satu ayat di Yesaya yang berkata seperti ini. Perbuatan baikmu seperti kain kotor di hadapanku, atau kesalehanmu seperti kain pembalut wanita. Kain kotor di sana artinya pembalut wanita. Harafiah artinya demikian dalam Alkitab. Cuman yang menerjemahkan Alkitab ke bahasa Indonesia melakukannya dengan sopan santun sesuai tata krama budaya kita. Jadi pakai kain kotor. Kain kotor di sana bukan lap meja, tapi soft text yang sudah dipakai dengan bercak darah. Sorry kalau saya ngomongnya agak vulgar. Poin pertama, kebocoran di hidupmu. Bocornya kasih karunia tidak akan terdeteksi kalau Anda selalu mengira bahwa apa yang baik di matamu pasti benar di mata Allah. Be very careful. Tidak segala sesuatu yang menurutmu baik itu benar di depan Tuhan. Allah tidak kagum dengan kebaikan kita. Allah mau kita melakukan kebenaran yang Tuhan remakan di hidup kita today. Kalau hari ini saya gak ngampuni seseorang yang pernah bersalah sama saya gak bisa sogok Tuhan dengan perbuatan baik saya dengan saya memenangkan jiwa, maka Tuhan akan tersenyum dengan lebar di depan saya dan berkata, aku lupakan hatimu yang mendendam. Tuhan gak bisa lakukan itu. Sandungan itu harus disingkirkan. Semua perbuatan baikmu akan seperti pembalut wanita di matanya. Gak apa-apa Tuhan, aku punya simpanan, aku gak bisa lepas dia. Istri mudaku ini, gak bisa aku lepaskan dia. Gak bisa Tuhan.
Sudah aku terima sebagai fakta kehidupanku. Tapi aku janji kalau aku ke gereja itu aku pasti akan memberi perpuluhan lebih. Kalau perlu gereja itu mau bangun gedung, aku kucurkan dana. Toh aku tidak kekurangan uang. You cannot bribe God. You cannot bribe God. Gak bisa menyuap Tuhan. Apa yang kau pandang baik, Tuhan tidak kagum. Karena itu korban sembelihan tidak dia kehendaki. Jikalau kita memberikan korban bakaran, dia tidak mau. Korban sembelihan kepada Allah adalah hati yang hancur dan jiwa yang patah remuk. Kata hancur di sana, hati yang bertobat. A contrite heart. Wanita ini gak ngerti. Dia kira pakai pembalut berhenti. Buktinya dia datang sama Tuhan Yesus pada saat-saat detik-detik di mana Tuhan Yesus sudah mendekati ke Yerusalem suatu hari untuk naik ke Kalvari. Kenapa gak lebih awal, lebih dini? Karena dia dibutakan dengan pembalutnya. Sama dengan kita hari ini orang Kristen banyak yang dibutakan dengan kebaikan kita. Kita kira pelayanan kita akan menyenangkan Tuhan. Tuhan itu sensitif dan peka sekali, bukan berarti dia cerewet, karena dia suci. Tuhan kalau urusan dengan kita itu dia akan beracara satu demi satu. Dia gak pernah borongan sama anak-anaknya. Borongan A sampai Z, semua laporan. Tuhan gak gitu. Tuhan itu seniman. Karena itu dia adalah pencipta kita yang menciptakan segala sesuatu dengan begitu indahnya. Dia kalau urusan sama kita, satu ya satu dia akan kejar sampai ujung bumi. Kemanakah engkau dapat lari dari rohku? Gak bisa. Anda gak bisa pergi ke B sebelum A. Anda kelarkan dengan dia. Allah kita detil. Segala kebocoran dalam kasih karunia dalam kehidupan seseorang selalu dimulai ketika dia mulai percaya. Yang penting aku baik di depan Tuhan. Padahal di belakang gosipin seseorang. Anda harus tahu loh ya. Sekalipun pelayanan Anda dipakai, jangan kita GR dalam hal itu. Sekalipun kita seolah-olah gak benar. Kalau kita melayani orang. Di FKA contohnya, orang itu kok sembuh. Itu bukan karena Anda. Itu karena FKA-nya. Bukan karena Andanya. Dan kenapa kok ada orang yang saya injili tetap bertobat terima Yesus? Itu karena nama Yesus, bukan karena Anda. Saya pernah cerita gak ya? Orang-orang pertama yang saya bawa kepada Tuhan itu waktu tahun 90 ketika saya di Singapura. Saya bertobat 92. Jadi saya ini sudah membawa jiwa sebelum saya bertobat. Bukan berarti saya hebat. Nama Yesus itu loh begitu murni. Keluar dari mulut babi pun orang bertobat. Saya waktu itu di kos-kosan, ada 3 teman saya orang Cirebon semua. Saya kan yang Kristen kan itu kos-kosan berapa tingkat. Saya di tingkat itu saya yang Kristen sendirian mungkin. Mereka tanya sama saya, kita dengar di Kristen ngomong begini belum? Bukan, saya kan punya sedikit pengetahuan tentang Tuhan. Waktu saya belajar di sekolah minggu di sebuah gereja di Surabaya dulu, bukan Mawar Sharon. Gereja Protestan. Saya sampaikan sama mereka. Nangis ketiga teman saya di kamar itu. Terus saya lihat gini, saya bingung loh kok nangis. Saya cuman cerita itu bukan berkhotbah. Saya cuman beritahu mereka info yang saya terima waktu saya kecil. Dan itu menjamah mereka. Ketiga saudara, orang-orang itu, orang-orang Cirebon itu beberapa bukan cuma 3, lebih dari itu. Itu nangis semuanya. Saya kan kaget, saya kan belum ngerti yang begini-begini. Jadi saya hentikan mereka. Sudah, jangan cengeng, kalau enggak gua pukuli. Ini bisa bayangin gak? Ada orang dijamah Roh Kudus, padahal saya belum punya Roh Kudus dalam diri saya sendiri. Kalau Anda dipakai Tuhan, jangan GR. Nama Yesus memang berkuasa. Roma 1:16, aku percayakan Injil. Injil itu kekuatan Allah. Bukan penginjilnya, Injilnya kekuatan Allah. Kalau aku tahu Tuhan pasti senang dengan hidupku. Dia pasti berkenan. Mau tahu kenapa? Aku gang down-nya rame tokoku. Lihat. Aku diberkati. Jangan terlalu keras ngomong aku diberkati. Uji dulu karaktermu. Berkat itu ke karakter yang sejati. Harta benda bukan termometer yang paling dapat dipercaya. Ada orang yang sugih pol. Tapi Tuhan nekpol sama orang itu. Makanya Hosea berkata apa? Kenapa aku melihat orang benar susah, orang salah tidak ada susahnya. Tapi Hosea tidak berhenti di sana. Tapi ketika aku masuk hadirat Allah, aku mengerti nasib mereka, kekalnya beda. Aku paham. Karena itu dia berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, sapi dan domba tidak ada di kandangnya.
Tapi aku tetap bersukaria dalam Tuhan. Dialah bagianku. Dan kakiku akan bisa menginjak ke gunung-gunungku yang tinggi, ke bukit-bukit yang tinggi. Aku akan bisa melompat layaknya kaki seekor kijang. Dia berkata, bukan lagi takaran. Jadi be careful. Anda harus bercermin sama Yesus dan firman-Nya. Bukan kepada apa yang duniawi yang bisa Anda ukur. Saya juga harus hati-hati. Saya jangan jadi pendeta yang suatu hari Tuhan bilang gini, aku tahu kamu menyembuhkan demi namaku. Orang sembuh, aku yang sembuhkan bukan kamu. Aku tahu kamu mengusir setan. Setan bukan takut sama kamu, takut sama namaku. Aku tahu kamu bernubuat. Kenapa benar? Karena firmanku yang kamu beritakan. Tapi kamu secara pribadi nih ya, urusan dewe-dewe. Aku gak kenal ye ya, Eke gak kenal. Ye lempar ke api neraka. Hai pendeta pembuat kejahatan. Pendeta pun tak luput dari penilaian Allah. Saya harus hati-hati. Saya hidup bukan dalam pelayanan. Saya selalu beritahu sama orang-orang, kenapa saya khotbah? Mau tahu kenapa saya khotbah? Karena banyak orang ingin dengarkan gimana saya hidup. Saya khotbah ini bukan karir. Detik dimana Anda gak mau dengar lagi saya gimana hidup, ngomong aja sama saya. Saya berhenti, saya gak khotbah. Saya akan bercocok tanam dan hidup selama-lamanya dengan indah. Dengan istri dan ketiga anak saya. Saya bilang, saya gak dibayar. Saya gak untuk khotbah gitu. Saya khotbah karena orang lain curious mau tahu. Pertama-tama satu orang, satu saya, lalu 10 orang, lalu lama-lama tambah besar crowd saya mau dengar gimana saya hidup. Saya hidup dulu baru khotbah. Banyak orang khotbah dulu dan khotbah untuk hidup. Bisa paham, nangkep ini? Saya mau beritahu kepada Anda hari ini, ada di antara Anda yang hidup tidak berkenan kepada Allah, ada yang mulutnya tidak dikenan Allah di sini. Dan Anda tidak bisa sogok Tuhan dengan tanganmu. Berapapun yang kau beri, Tuhan tetap menuntut mulut Anda untuk berubah terhadap teman Anda itu. Stop. Beberapa jarinya berdosa, BBM gosip dan sebagainya. You stop it. Stop it. Anda tidak bisa dengan menyogok Tuhan dengan mulut lidah bibir Anda dengan jadi singer di atas ini. Kalau jari Anda menyebarkan kebencian. Bercerminlah dengan Tuhan sebelum terlambat, sebelum tiba-tiba Anda sadar 12 tahun kasih karunia hilang. Sukses bukan takaran. Amin Bapak Ibu Saudara. Wanita ini tunggu 12 tahun baru sadar bahwa dia punya dia bocor. Dia karena apa? Karena matanya tertuju ke pembalutnya. Gak apa-apa, kebaikan dipakai untuk menyembunyikan dosa. Itu yang Tuhan tidak suka. Dosa diselesaikan dulu, kebaikan akan jadi korban yang berkenan kepada Allah. Saya minta di dalam nama Yesus hidup kita semua betul-betul straight sama Tuhan Yesus. Straight, dari pendeta sampai seluruh jemaatnya straight sama Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu Saudara. Koreksi evaluasi. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Jangan nilai sendiri, aku diberkati. Jangan terlalu pede dulu. Tak ada yang tersembunyi bagiku. Selidiki aku, lihat hatiku tiap hari. Apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat perbuatan kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Tolong bantu. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Untuk adik saya dipukul oleh song leader saya dan youth pastor saya di Kanada. Anda mungkin pernah dengar cerita ini di Before 30 juga, di biografi saya ada tertulis. Tuhan kejar saya, padahal saya disalahin dan keluarga saya disalahin sama keluarga ini. Tuhan kejar saya. Kamu harus tunjukkan kasih. Saya gak mau Tuhan. Kalau kamu gak mau, kamu gak bisa beranjak dari sini ikut aku. Padahal pelayanan saya sudah mapan, saya bisa ini dan itu. Tuhan bilang, enggak, kamu harus ke sana. Saya yang datang, rangkul dia. Susah sekali. Saya bilang, sorry. Tuhan bilang sama saya,
kalau kamu tidak berdamai dengan orang lain, kamu bukan anakku. Tetapi dia yang salah, ya justru kamulah yang tidak salah yang membawa damai. Ya Tuhan, susahnya. Saya dibentuk Tuhan itu satu-satunya yang saya nggak bisa bypass. Satu-satunya, kalau sama Tuhan udah bojap. Anda berharaplah, nggak usah haraplah, Anda bisa lampaui dia. Sekali dia nuntut sesuatu, dia adalah satu pihak yang tidak bisa dibengkokkan. Kalau dia mau itu, ya itu. Kau tidak bisa luput, tidak bisa. Dia mau itu, ya itu. Anda tidak bisa kasih. Tuhan mau Ishak, jangan kasih Ismail. Banyak di antara kita, pelayanan kita itu Ismail hari ini. Uangmu Ismail hari ini yang kau beri kepada gereja Tuhan. Oh baik, kalau gitu aku gak usah kasih sekalian. Gak apa-apa. Ada beberapa orang di situ pelarian. Saya ngomong gini ini bukan marah-marah. Saya ngomong gini ini karena peka. Saya tahu di sini ada. Khotbah saya buktinya 3 kebaktian yang tadi. Manis-manis loh khotbah saya. Yang ini gak tahu kenapa begini. Pasti ada kriminal-kriminal sorga di sini. Kembali. Jika itu kesombongan, jangan angkuh. Kalau itu perasaan diri benar. Tuhan lakukan ini bukan karena dia marah dan membencimu. Tuhan lakukan ini karena dia mencintaimu. Dia gak mau Anda berlarut-larut 12 tahun. Kehilangan kasih karunia, masih ditipu daya sama setan. Dikiranya berkenan kepada Allah. Saya gak ajari Anda untuk jadi orang yang gak yakin. Kemana-mana tertuduh enggak. Kalau gak ada apa-apa, ya sudah, firman ini bermata dua. Tangkaplah yang baik. Yang sisanya mungkin untuk tetangga Anda itu loh. Kalau Anda gak merasa, ya gak apa-apa. Kalau Anda merasa juga, Anda jangan tendang orang sebelahnya. Itu untuk kamu. Gak perlu. Nilai diri sendiri. Suruh Tuhan yang menilaimu. Kalau Anda tidak merasa ini apa-apa, ini jadikan peringatan aja supaya jangan terjadi. Amin. Kalau memang tidak ada apa-apa, gak usah keluar sini tertuduh. Aku belum berkenan. Apalagi. Cari. Malah kena dakwaan setan. Tapi ada orang yang waktu saya ngomong gini, Anda tahu, dek. Salah aku datang di kebaktian ini. Banyak orang salah mengerti berkat. Allow me to tell you. Anda harus menemukan rahasia untuk memelihara berkat itu. Peliharaan. Dan hubungan dengan Allah itu harus banyak. Tuhan itu high maintenance. Maintenance-nya, tapi dibilang high maintenance ya enggak low maintenance banget. Kita enggak perlu ngelobi dia, enggak perlu kasih apa-apa kayak pejabat, enggak usah kasih kado, enggak perlu apa-apa. Sungguh Tuhan itu low maintenance sekali, almost zero maintenance. Tapi kalau dia ada mau, dia the highest maintenance. Dia enggak mau apa-apa kecuali itu. Dia kalau pilih satu warna ya itu. Jangan diganti warnanya. Kenalilah Bapamu di sorga. Bapamu mau warna merah. Karena dia berkata, dosamu semerah kirmis akan jadi putih seperti salju. Bapak mau lihat merah. Dia utus anaknya untuk berdarah-darah untuk kita. Dia gak bisa dikasih warna lain. Segala sesuatu dikasih kita dalam keselamatan dan free. Tapi kalau dia mau sesuatu, berikan kepada dia for free. Itu yang saya pelajari waktu saya datang kepada youth pastor saya itu. Saya berkata sama dia, keluargaku kalau menjengkelkanmu, ampuni aku. Itu lidah kayak saya gigit ngomong itu. Itulah training saya tahun 95. Kalau Anda tahu kenapa pelayanan saya hari ini diberkati. Bukan karena saya layak. Tapi karena saya tunduk. Di atasku ini ada Tuhan. Padahal kalau saya enggak pun, saya bisa aja jadi pendeta yang ngaco. Pelayanannya gimana, ini pakai taktik gimmick. Buat apa kalau saya kehilangan nyawa saya? Hubungan saya dengan Tuhan gak keruan. Di sini ada orang yang hubungannya gak keruan dan Tuhan ketok lewat mulut saya ini seperti paku dan palu sekarang. Bukan paku, palu. Ketok Anda, palu godamin. Kembali. Tuhan Allah Roh Kudus sedang menginsafkan beberapa orang di sini. Ada 1-2 hal yang saya tidak khotbahkan, prinsip saya bagikan. Anda tahu sendiri apa yang Tuhan mau dari dagingmu. Kedagingan yang menghalangi antara Anda dan Tuhan itu. Tuhan mau itu. Tuhan lakukan ini karena dia cinta, saya ulang lagi. Karena dia tidak ingin Anda dibohongi setan 12 tahun. Dia gak ingin Anda berdarah-darah bocor sini sana. Anda selama ini kehilangan banyak kasih karunia sekalipun seolah-olah Anda diberkati secara materi. I'm talking to someone here.
Saya merasakan sekarang ini Tuhan suruh saya mengabaikan 99 orang. Saya anggaplah 99 orang ini semuanya santo dan santa. Semuanya baik-baik. Saya punya firman ini kena ke satu orang, saya tahu. Minimal satu orang ini saya kejar, satu domba yang tersesat itu. Dia bukan kambing, dia domba. Ada NIJ-nya. Domba itu berarti register. Ada di sini. I'm talking to you. Oh, haleluya. Tanya kanan kiri, apakah dia bicara tentang Anda? Cepat mengaku supaya dia lanjut ke ayat berikutnya. Coba ngomong begitu. Tapi Tuhan sayang ya, domba mawar siaran itu tidak diizinkan tersesat. Satu aja saya korbankan satu kebaktian untuk kejar satu. Bukan berarti yang lainnya pulang kelaparan. Enggak, firman itu bermata dua, Anda pasti dapat sesuatu. Nah kita lanjut ke ayat berikutnya. Ayat 26, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali gak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Ayat ini bukan anti dokter, bukan anti medis, bukan. Saya punya banyak teman dokter, profesor, ya, saya punya banyak teman yang seperti itu. Ini ayat adalah simbolis juga secara profetik bicara kalau Anda punya sebuah masalah. Yang namanya masalah hati. Yang namanya penyakit rohani khususnya atau kutuk. Tidak bisa disembuhkan dengan Anda pindah berbagai gereja. Percayalah saya, masalahnya di dadamu. Tidak bisa. Ini yang disebut dengan penyakit rohani. Saya mau bicara secara profetik kalau itu masalah hati. Tabib di sini bukan melambangkan dokter, tapi melambangkan alternatif ke hati Allah. Ditutup semua. Tidak ada faedahnya kata Alkitab di sini. Keadaannya makin memburuk. Yang saya katakan tadi, kalau Tuhan mau satu, Anda gak bisa kasih dia sisanya segala sesuatu. Seluruh dunia ini tidak akan membuat dia bergeming sama sekali. Tuhan ngomong sama saya hari itu, kamu harus ke rumahnya. Kamu yang minta maaf. Karena mungkin kalian juga kurang dewasa. Saya berkata, kenapa aku harus minta maaf? Waktu itu keluar dari mulut saya tertangkap bahasa Tuhan menjebak saya. Jebakan Tuhan sangat indah membuat saya sadar. Seperti ayam berkokok bagi jiwa saya menyadari seperti Petrus tiba-tiba pahit hati saya menyadari betapa salahnya saya ketika saya protes sama Tuhan. Disuruh ke rumah orang itu, saya gak mau di Vancouver, Kanada. Dia yang salah, dia yang datang ke sini. Saya bilang, wong aku gak salah kok Tuhan. Tiba-tiba deng, Roh Kudus bilang sama saya, buka di 1 Yohanes dan saya menemukan barang siapa berkata dia tidak berdosa, dia membuat Allah menjadi pendusta. Waduh, mana ada orang hidup tanpa salah. Tuhan bilang, masa berat toh Philip? Anakku kuutus ke Kalvari untukmu. Kamu cuman kuutus 20 rumah ke sebelah. Cuman datang dan bawa damai ke dia. Bukan bicarakan siapa benar siapa salah. Panggilanmu pendeta bukan pengacara. Masa susah? Keras hati sekali. Tapi orang Kristen sekarang banyak yang dangkal rohani. Gak kenean. Ada apa? Pindah. Ada apa gitu. Anda harus tahu, Anda mau berbagai tabib, berbagai gereja, gak ada gunanya. Anda mau pakai sogoan sana sini, kasih Tuhan perbuatan baik, pembalut wanita di matanya. Anda yang harus saya dan Anda lakukan adalah hentikan pendarahan itu sendiri. Right there, di mana darah itu mengalir, disitulah engkau tangani dan hentikan. Hadapi masalahmu dengan mata terbuka, hati yang lapang dan jujur. Itu yang tidak dipandang hina oleh Tuhan. Hari-hari ini Tuhan suruh jemaat kita, inilah pedang bermata dua untuk Anda semuanya. Siapapun, apapun Anda lakukan, ingat kalau Anda mengalami masalah, miliki keberanian sorga untuk menghadapi masalah itu satu persatu dan bekerja samalah dengan Tuhan untuk menyelesaikannya satu persatu. Percayalah, tidak ada satupun masalah di dalam jiwamu yang Tuhan dan dirimu tidak bisa selesaikan bersama. Saya memberikan sebuah firman untuk mendorong Anda, sebuah undangan dari sorga untuk Anda menyelesaikan masalah Anda bersama Roh Kudus. Perlu pihak ketiga enggak? Perlu, karena itulah kita punya keluarga dalam Allah. Tetapi yang menyelesaikan bukan pihak ketiga, tapi pihak sendiri yang bersangkutan. Hadapi one by one, hadapi dengan berani. Dan ini janji Allah buat Jemaat Mawar Sharon, apapun problema yang Anda hadapi minggu-minggu ini,
bulan-bulan ini, Anda pasti lulus dan menang. Karena lebih besar roh di dalam dirimu daripada roh yang ada di dalam dunia. Jangan lari. Haleluya, kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Jangan lari lagi. Ya, jangan lari lagi. Ini firman untuk setiap kita. Berbagai tabib tidak ada gunanya. Don't run. Go to the source of the bleeding. Why you are bleeding in the first place? Kenapa pernikahan Anda berdarah-darah? Why? Gak ada gunanya dibuat honeymoon kanan kiri. Kalau Anda tidak pernah keluar terlontar kata maaf dari mulut Anda. Tidak bisa tergantikan dengan apapun juga. Anda bisa kasih istri Anda berlian yang paling mahal. Kalau dia mau, berarti dia wanita murahan. Untuk menggantikan apa yang dia butuhkan sesungguhnya. Kadang-kadang seorang istri cuma kepingin I love you. Gak pernah terucap di mulut. Sejak pernikahan dulu. Itu pun dulu dipaksa pendeta. Apakah kau bersedia? Saya bersedia. Bilang dong cinta, saya cinta padamu. Dikasih berlian, kalau dia lupa dengan kebutuhan sesungguhnya, Anda doakan aja supaya itu berarti istri Anda tidak benar hatinya. Karena kalau dia benar hatinya, dia tidak akan mau disogok dengan apapun sampai keluar dari mulut Anda, I love you. Hadapi apa yang jadi masalah di dalam pernikahanmu. Jangan lari. Hubungan Anda dengan keluarga, dengan anak Anda juga sama. Ada anak yang memberontak luar biasa, bukan karena apa. Anda kasih dia mobil mahal, gak ada gunanya. Nanti umur 13 tahun, jam 12 malam ngebut nabrak orang masuk penjara. Dia ada di sini yang bersangkutan mendengarkan khotbah saya. Anda perlu menghadapi, Anda terlalu sibuk, perlu waktu untuk mendidik anakmu. Jangan substitusikan dengan harta yang bisa Anda beli karena Anda sukses di kerjaan. Gak ada yang bisa menggantikan the presence of a father. Hadirat seorang ayah. Kehadiran seorang ayah dalam kehidupan seorang anak tidak bisa digantikan dengan presence. Dengan kado yang diberikan oleh dia. Kalau anak Anda memberontak contohnya gak selalu harus kambing hitamnya Anda. Tapi Anda kalau dikonfrontasi benar-benar keadaan itu. Maka Roh Kudus akan memberi hikmat untuk melihat sumber kebocorannya di mana. Darah-darahnya di mana. Bisa jadi ternyata sebuah permintaan maaf yang tertunda sekian tahun sejak anak-anak Anda umur 5. Ketika dia melihat Anda memukul mamanya di depannya. Pah! Tertunda hingga ia umur 13 tahun. Anda tidak bisa lari dari hadirat Allah. Anda minta Roh Kudus, jangan lari dari rohnya. Minta Roh Kudus justru mendekat dong. Anda semakin butuh karena ini melawan kepribadian Anda dan gengsi Anda setinggi gunung. Dibutuhkan iman sebiji sesawi untuk memindahkan gengsi segede itu. Untuk Anda datang ke anak Anda di mesbah keluarga dan cuma ngomong, Papa dulu pernah tampar mama, kamu pasti masih ingat. Berkali-kali kamu masih ngomong soal itu. Papa salah, Papa minta maaf. Padahal Anda sendiri tidak pernah dengar kata maaf dari orang tua Anda yang mungkin didikannya kuno. Gak apa-apa, itulah gunanya Roh Kudus. Memberikan nature atau sifat yang baru. Anda tidak bisa lari sebelum Anda minta maaf. Anak Anda akan menjadi duri terus dalam kehidupan Anda. Dan semakin Anda pukuli, semakin menjadi-jadi. You cannot run away. Malah justru kalau Anda dan saya kita bekerja sama Roh Kudus, akan terjadi percepatan. Salah satu sifat Roh Kudus adalah quickening. Anda akan lihat nanti pendarahan orang ini berhenti seketika. When the Holy Spirit touches you, when the Holy Spirit helps you, waktu Roh Kudus membantumu, Roma 8, dia membantu kita dalam segala kelemahan kita. Bahkan ketika kita gak tahu mau buat apa. Dia bantu kita ketika Roh Kudus hadir, itu terjadi quickening atau percepatan. Bam, seketika sesuatu berubah. Amin. Saya sama orang tua saya dulu kaku sekali. Apalagi sama ayah saya. Kita ini orang-orang totok kuno. Saya ini baru keturunan kedua di Indonesia. Om tante saya itu masih lahirnya dari Tiongkok. Anda mungkin beberapa orang di sini keluarganya sudah 4-5 keturunan. Saya baru keturunan kedua. Nama saya masih Ching dan Ming. Ching Ming. Jadi kita itu di Tiongkok mana ada deket-deketan, cium pelukan itu nggak ada, nggak bisa. Saya berkata sama Tuhan, aku kok nggak bisa deket sama papa ya? Aku kok nggak bisa deket sama papa? Aku kok nggak bisa deket? Tuhan bilang kamu nggak akan lari.
Sampai kamu cium papamu dan kata I love you. No. Sekarang bisa anak-anak. Anak-anak ini sudah saya biasain, saya ciumin segalanya. Saya nggak biasa. Tapi saya berkata, Roh Kudus tolong saya. Lebih gampang saya song leader. Saya masih ingat saya pimpin pujian dulu itu. Minta keberanian itu setengah-setengah sudah dapat. Papa saya datang di Kanada. Waktu dia datang di ibadah. Aduh, saya tahu papa saya akan hadir di jemaat 100 orang doang. Tapi saya akan song lead. Aduh, saya puasa 3 hari 3 malam. Akhirnya saya beranikan, saya bilang, Roh Kudus kasih saya kekuatan. Papa saya juga mungkin setelah terima Tuhan juga berkata, kasih aku kekuatan. Sama-sama kita ketemu tengah, saya peluk, saya bilang, Papa, sejak hari itu hubungan kami masuk ke definisi dan dimensi yang baru. Jangan delegasikan apa yang harus Anda buat sendiri dengan Roh Kudus. Start taking responsibility, ambil tanggung jawab pribadi atas hidupmu. Jangan lemparkan ke orang lain, jangan lemparkan ke halusinasi dan fantasi. Face your problem one by one with the Holy Spirit. And every one of your problem will be dealt with quickly. Akan selesai dengan secepatnya. Karena Tuhan Yesus beserta. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Ayat 27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang. Dan menjamah jubahnya. Aduh, tikus-tikusan juga Tuhan terima kok. Iman itu gak harus sempurna. Dari belakang juga kena. Anda gak usah merasa gini loh. Aku harus punya iman segede gunung. Jangan. Iman sekecil biji sesawi. Tapi kalau Anda mau hadapi sisanya kekuatan Allah. Sebagian besar hidup ini berhasil karena kasih karunia, bukan karena usaha kita. Tuhan tinggalkan sedikit ruang untuk kita bekerja. Supaya kita ada saham di dalam kemuliaan yang Dia beri. Tuhan tuh baik ya. Tuhan tuh kayak ayah yang kaya raya. Anaknya gak bisa apa-apa. Anaknya disuruh ikut di dalam meeting direksi. Disuruh ngatur ini itu. Tapi semua dividen miliknya dia. Tuhan itu mau supaya kita sedikit banyak ada andilnya gitu dalam kasih karunia. Makanya Tuhan izinkan masih ada satu langkah lagi ketaatanmu dan ketaatanku. Supaya nanti kalau kemuliaan terjadi, kita merasa ada saham di dalamnya. Tapi jangan khawatir, keberhasilan kita itu terjadi karena kasih karunia-Nya, bukan karena usaha kita. Jadi dari belakang, diam-diam, malu-malu, takut-takut pun tetap terjadi mujizat. Tetapi yang Tuhan cari adalah willingness atau kerelaan, kemauan. Kalau nggak ada itu, Tuhan nggak bisa paksa karena kita tidak diciptakan jadi Pinocchio. Tuhan ciptakan kita dengan hak bebas untuk memilih. Pilihlah hidup, pilihlah Tuhan, pilihlah Roh Kudus, pilihlah firman Tuhan, pilihlah ketaatan. Amin Bapak Ibu Saudara. Ini wanita kalau menurut saya imannya kecil kayak saya. Orang ini, wanita ini nggak se-gentleman yang kita kira. Dia mendekati Yesus dari belakang curi-curi. Saya masih ingat pertama kali saya cium keluarga saya. Gitu. Saya ciumnya secepat langit, secepat kilat. I love you. Lalu menghilang saya. Tidak ditemukan 2 hari. Tapi hidup jadi berubah. Hari ini hubungan saya dengan keluarga saya manis sekali. Saya punya sebuah tradisi yang tidak ada sebelumnya. Tradisi kerajaan sorga sudah mulai menyusup masuk di dalam keluarga kami. Saya cium mereka. Kalau nggak cium malah sekarang justru orang tua saya justru tunggu. Kita bukan lagi generasi kedua dari China. Sekarang kita semua adalah generasi pertama dari kerajaan sorga. Ubah tradisimu. Ubah hubungan Anda dengan anak Anda. Jangan lemparkan ke Roh Kudus. Roh Kudus, ubah dia. Roh Kudus bilang, gua pembantumu apa? Tapi jika engkau berkata, Roh Kudus ubah saya, untuk saya mengubah, membawa hubungan ini ke dimensi dan definisi yang lain. Roh Kudus akan berkata dengan senang hati. Karena aku memang dipanggil untuk jadi mitramu. Makanya dia namanya penghibur. Penghibur itu artinya advokat. Gak ada advokat lawyernya yang pergi ke pengadilan sendiri kecuali kalau kliennya mati. Kalau Anda menyewa seorang pengacara, tapi luar biasa kita dapat pengacara yang paling canggih tapi for free. Biasanya kalau kita pakai pengacara bisa bangkrut tenang. Habis uangnya di dalam proses pengadilan. Ini for free, bebas biaya. Yesus sudah beli semuanya. Dan kita gak bisa loh berkata pengacara kita, urusi ya urusan pengadilanku meja hijau, kau pergi sendiri. Gak bisa, kita harus muncul. Didampingi pengacara. Roh Kudus itu bukan pembantu rumah tangga. Dia pengacara. Jadi kalau Anda mau sesuatu perubahan, jangan doa untuk sesuatu sebelum Anda sendiri rela berjalan dengan dia di area itu menuju perubahan. Don't pray a nonsense prayer. Itu yang disebut di Alkitab
doamu tidak didengar karena doamu hanya untuk memuaskan hawa nafsu. Kedagingan, semau gue. Roh Kudus yang pergi, gue gak mau melakukan apa-apa. Aku masih seperti dahulu. Dari dulu kalau aku sama anakku enggak punya kedekatan, ya sudah. Selama ini cuma menuntut sama pasangan, ya sudah. Aku memang begitu. Kau mau ubah dia. Roh Kudus berkata, kok enaknya aku bukan pembantumu. Tapi kalau kau mau jalan, kau jalan 1 langkah, aku jalan 1000 langkah di depanmu. Bukankah gitu? Kliennya cuma ngomong apa adanya, lawyernya bilang, jangan bicara lebih dari itu. Aku yang ngomong. Your Honor, yang mulia, hakim. Yang cerewet itu pengacaranya. Tapi pengacaranya gak mau pergi kalau kliennya tidur siang. Dia gak mau. Aku akan tolong, aku akan tuntun untuk engkau menang. Tapi engkau harus mau pergi dengan aku. Amin, Bapak Ibu Saudara. Semoga Anda bisa ngerti gimana berhubungan dengan Roh Kudus. Kenapa ada perubahan yang tertunda di hidup Anda? Kenapa ada kebocoran yang gak tertutup? Karena sampai hari ini kita menunda ketaatan. Padahal loh, sekali kita taat gak susah loh. Kita sekali melangkahkan kaki di luar perahu, yang buat ngapung itu, yang melawan gravitasi, melawan hukum alam, melawan hukum fisika, itu semua kuasa Allah yang menopang. Cuman memang langkah pertama itu loh, itu dalam bahasa Ibrania alot, setengah mati. Saya sedang mengkhotbahkan suatu roh gentleman di dalam diri setiap jemaat Mawar Sharon. Karena banyak di antara kita berfantasi gimana menyelesaikan masalah kita. Jawabannya, sedangkan jawaban 5 roti 2 ikan sudah ada di rumah Anda. Sudah ada di dalam diri Anda karena Roh Kudus ada di dalammu lebih besar. Cuma saya ajarkan gimana untuk berjalan dengan dia. Saya ajarkan Anda gimana jalan dalam roh. Roma 8 lewat perjalanan wanita ini curi-curi dari belakang. Tuhan menghargai iman seperti itu. Lihat ayat 28. Anda belajar sesuatu enggak? Amin ya. Sebab katanya asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Perempuan ini luar biasa. Dia fokus kepada Tuhan Yesus. Asal ku jamah saja jubahnya. Dia tidak mengukur-ngukur, menilai-nilai iman dan keberaniannya. Ini perempuan betul-betul dapat berkat karena dia ngerti siapa yang harus dia fokusi. Kita seringkali kalau disuruh melakukan sesuatu oleh Roh Kudus, kita gak mau karena apa? Karena entah kita merasa gak layak, gak mampu, atau gak bisa. Perkataannya bukan asal ku jamah jubahnya saja. Seringkali kita memberikan syarat yang gak masuk akal buat kita. Asal imanku sempurna, aku pasti bisa begini, maupun begitu. Fokusnya kepada Yesus, bukan pada dirinya sendiri. Kalau kita mau menang, fokus pada kekuatan Allah. Dan kita akan melihat peran kita ternyata biasa-biasa. Tapi kalau kita fokus pada diri kita sendiri, rasanya luar biasa sebelum melangkah, gak akan pernah melangkah-langkah. Asal ku jamah jubahnya, dia gak berkata, asal imanku sempurna, kalau ku jamah dia, pasti aku sembuh. Dia gak fokus ke dirinya. Kalau kita mau melihat perubahan, kalau kita mau memelihara iman, kita harus fokus ke Yesus. Fokus ke Yesus. Segala perubahan selalu dimulai dari janji Tuhan. Jangan besarkan peran kita. Sisanya itu kasih karunia. Amin. Kalau kita fokus ke Tuhan, kita akan dapat kekuatan. Kita fokus ke Tuhan, kita dapat kekuatan. Waktu saya belum pergi ke 20 rumah di sebelah saya itu, untuk minta maaf segala. Fokus saya hanya Tuhan. Saya berkata, Tuhan kau akan pergi dengan aku. Tuhan bilang, iya. Sekarang saya bisa bilang Tuhan bilang iya. Pada waktu itu saya cuma merasa saya cuma kerasa-kerasaan. Tapi pokoknya di hati saya ada yang berkata iyalah rasanya begitulah. Saya gak yakin itu saya atau enggak. Pokoknya saya tahu. Pokoknya dengan semua keterbatasan pengetahuan saya anggap itu Tuhan. Tuhan kau akan sertai saya. Iya. Saya pegang ayat itu. Saya melangkah. Susah sekali. Gengsi ini kayak dikubur hidup-hidup. Tapi ada tenaga. Hari ini saya menoleh ke belakang ya. Ternyata gak susah ya. Untuk melangkah apapun yang pertama untuk menuju perubahan itu sukarnya bukan main. Karena imajinasi kita ikut main. Manusia itu kan selalu cenderungnya berpikir negatif. Karena itu Paulus kan melawannya. Mengajari kita untuk semua yang mulia, semua yang benar, yang tulus, yang adil, yang suci, yang kudus, yang indah. Pikirkan semua itu. Karena manusia punya kecondongan untuk memikirkan yang negatif.
Yang membuat langkah susah itu karena kita fokus pada diri sendiri. Ketika kita fokus pada diri sendiri, kita tidak bisa tidak harus negatif. Dan ketika kita fokus pada kekurangan orang lain, kesalahan mereka, tambah pahit. Tapi kalau Tuhan suruh, ini penghiburan saya waktu saya disuruh ke rumah seseorang untuk berdamai dengan dia, minimal untuk keluarga saya. Kekuatan saya adalah satu, kalau Tuhan suruh saya ini, saya yakin satu, saya yakin Tuhan melihat ini sebagai sesuatu yang saya perlu. Kedua, saya yakin di balik ketaatan ini ada kemuliaan. Saya yakin. Jadi saya melihat ke Tuhan ada tenaga. Tanpa saya sadari saya mulai melangkah serumah demi serumah. Hingga 20 rumah saya ketuk pintu mereka. Merendahkan hati di depan mereka, saya berkata, aku minta maaf kalau kami ini banyak nyalai kalian. Itu ngeri loh saat itu. Setelah terjadi kejadian di PAW tersebut, orang ini nantang loh. Dia punya saudara yang anak muda lah ya, dunia anak muda jangan diremehkan, tapi bagi kita itu nyata. Saudara-saudaranya datang dari Indonesia dan berkata, kalau mau berantem ayo. Karena saudara saya, koko saya tinggi, tapi kami kurus-kurus. Adik saya waktu itu masih kecil, kami bertiga, dia gak berani lawan kami bertiga. Lalu saudara-saudaranya datang, dia berkata, kalau mau berkelahi, ayo tawuran sekarang. Dulurku sudah datang semua. Di saat seperti itulah Tuhan suruh saya ke rumahnya. Minta maaf, saya Wong Fei Hung. Jangan kasih kesan sama orang lain gua takut. Sebelum saya hari itu di Vancouver, Kanada bertobat, baru berapa bulan lalu saya berkelahi lawan 9 orang. Saya berkelahi lawan 30 orang, tapi gak berantem 30-30-nya. Saya berantem dikeroyok 30 orang, dan ini bukan kebanggaan. Saya tidak kedar, saya pegang dan pertahankan teritori saya di Balestier Road, Singapura. 30 orang bawa pentung dan baseball bat. Saya bilang, ayo maju semua. Saya gengsinya bukan main. Saya dulu ini mungkin nenek moyang saya itu pengawal kaisar. Saya pikir, sampai lu punya pikiran yang salah ya, gua datang ke pintu lu takut sama ancaman lu. Andai kata Anda gak ngancam, saya lebih gampang taat. Ngerti maksud saya? Sekarang udah ngancam gini, udah jadi bubur. Saya datang dikiranya ketakutan. Tapi Tuhan bilang, maukah kamu dipermalukan untuk aku? Tiba-tiba Tuhan ngomong sama saya, bukankah aku juga ditelanjangi di kayu salib untukmu? Atau maukah kau kusuruh seperti Yeremia, dengan telanjang datang ke rumah orang itu? Yang porno-porno aku gak mau. Maukah kau dipermalukan? Sampai hari ini mungkin dia masih di benaknya, dia masih merupakan fakta. Philip Mantova takut ancamannya. Sampai hari ini. So what? Saya gak pernah menjelaskan. Ada seseorang di dunia ini, kiranya saya back down, saya mundur dari sebuah tantangan perkelahian. I never done that in my life. Gak pernah. Biarin aja. Di mata seseorang di dunia ini, Philip Mantova adalah seorang pecundang dan pengecut. Biarin aja. Jikalau Tuhan yang membuka pintu, siapa yang bisa menutup? Jikalau Tuhan yang mengangkat aku, lu mau rendahkan aku, Tuhan semakin angkat aku. Di mata Anda, saya bukan pengecut kan? Saya tetap Wong Fei Hung kan? Wong Fei Hungnya untuk kemuliaan Tuhan sekarang ya. Saya mau beritahu pada Anda, apa yang membuat saya kuat untuk datang ke rumah itu minta maaf? Simple saja, saya ngomong begini ini pasti ada relevannya buat orang dengan rekan, dengan sesama rekan pelayanan, dengan keluarga, papa mama, om tante, anak, ponaan. Saya yakin ini ada ujungnya, saya ngomong begini. Meskipun kesaksian saya agak ekstrim, tapi saya tahu ini pasti bisa relevan dengan seseorang. Yang membuat saya berani adalah tenaga yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Saya bisa melihat into the future. Saya bisa melihat hari ini saya berdiri di depan Anda, bersaksi bahwa kalau saya bisa, Anda juga bisa. I have seen this. Jadi hari ini saya khotbah, saya sudah lihatnya belasan tahun yang lalu. Suatu hari akan berdiri di umat Tuhan, aku akan jadi teladan. Jangan pandang aku muda, aku bisa tunjukkan lewat bukti-bukti buah-buahku, bahwa aku lebih dewasa dari beberapa di antaramu. Amin Bapak Ibu Saudara. Ketika kau fokus pada Yesus dan perintahnya, rencananya yang tanpa curiga engkau terima sebagai sesuatu yang mulia. Wow, Tuhan tidak mau memberiku rancangan kecelakaan. Saya akan pelihara iman. Saya nggak boleh kecolongan. Saya sudah bertobat dengan begitu mulianya diselamatkan Tuhan. Baru berapa bulan yang lalu hanya karena ada orang yang ngancam-ngancam, menghina-hina. Saya lepaskan kasih karunia, no way. Dari tahun 95 saya berjalan hingga 2013 hari ini.
pupuk dan cicil sebagai pohon yang kecil dan kerdil satu persatu hingga hari ini punya carang, Anda bisa bersarang padanya. Slowly, step by step, ibu, satu persatu ku pertahankan iman dan berkat. Ku pertahankan, ku kerjakan. Filipi katakan keselamatanku. Amin Bapak Ibu Saudara. Tapi ada di sini yang masih membolos. Nah itu loh masalahnya. Ayo saya minta Anda pulang hadapi apa yang jadi masalah dan momokmu. Jangan takut. Aku besertamu, kata Yesus. Perbaiki hubungan keluargamu setelah ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, buat apa deh? Buat apalah kita ini dengar khotbah setiap minggu tapi borok lama disimpan terus menerus. Gak ada gunanya lah. Itu cuma tabib-tabib lain yang gak ada faedahnya. Saya takutnya setiap minggu kalau Anda tidak selesaikan tugas Anda yang kemarin kadaluarsa, minggu depan, apapun firman yang dibagikan dalam hidup kita akan busuk semua. Padahal sayang dong, mau Sharon pilih-pilih Pak Yusuf itu kalau dengerin pengkhotbah diundangi ke Mawar Sharon, didengerin satu-satu loh tipnya. Didengerin satu-satu. Ngapain kalau minggu depan siapa yang khotbah di sini lalu habis itu semua pelurunya sia-sia. Sampai ke Anda, Tuhan tetap menuntut yang satu dulu. Nggak ada gunanya. Jadi saya mau sapu bersih. Saya melakukan bagian dirty jobnya. Saya kosek WC Anda. Sedotin semua tinjanya, tinja rohaninya. Selesaikan yang itu. Sebelum Anda menciptakan minyak wangi ke Tuhan, bau-bauannya dihapus dulu. Apa yang Tuhan mau dalam hidup Anda, jangan lari dari itu. Hadapi. Anggaplah dari Senin besok sampai Minggu kita ketemu. Saya nggak ketemu dengan Anda sih, tapi sampai nanti Anda ketemu lagi kembali di sini. Anggaplah terjadi quickening of the Holy Spirit. Roh Kudus akan bekerja dengan luar biasa, akan terjadi perubahan signifikan di area kegagalan Anda. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya udah mau selesai. Ya, oke, sabar sebentar ya. Anda diberkati Tuhan. Ya, oke. Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desak dekatmu dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku. Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Perempuan itu ketakutan. Ketakutan di sini bukan ketakutan setengah mati, takut sama monster gitulah anak kecil, bukan takut sama setan. Takut di sini adalah takut kagum. Loh kok bisa ya? Loh kok lebih cepat dari yang kuduga ya? Masalah yang sudah berabad-abad di keluargaku selesai. Cuman karena dengar khotbah kemarin, hari ini Senin, hari Jumat kelar semuanya. Sabtu sudah Sabat, kita istilahnya Sabtu saya sudah bisa istirahat pikiranku. Wow, apa yang 7 tahun diselesaikan di 7 hari. Saya yakin minggu ini gak perlu feng shui. Saya akan menubuatkan dan memprediksikan, meramalkan. Saya bukan tukang ramal. Ini gak perlu diramal, gak perlu pakai luck atau keberuntungan. Kalau Anda lakukan ini 100% gak usah diimani, mujizat pasti akan terjadi dalam terobosan-terobosan baru dalam hidupmu. Hari Senin besok, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu akan menjadi 6 hari yang paling berarti di dalam hidupmu. Kalau Anda lakukan firman ini, Anda akan lihat terobosan-terobosan yang luar biasa terjadi di dalam hidup Anda. Firman ini tidak lahir dari otak saya, tapi dari lutut saya. Dan saya yakin kalau Anda terima dengan iman, ini akan menjadi obat yang sangat mujarab firman ini. Untuk menyembuhkan di area pendarahan yang paling bocor-bocor di dalam usaha Anda. Di dalam area praktek bisnis Anda kita yang mungkin gak benar. Tuhan akan benarkan sejak firman ini. Di dalam hubungan rumah tangga yang retak gak karuan. Lihat nanti Senin sampai Sabtu ini. Terjadi sesuatu yang baru. Katakan amin. Amin. Jangan lihat saya seperti seolah-olah aku gak ngerti apa yang Anda katakan. Kalau memang ini untuk Anda kasih amin yang sungguh-sungguh. Ya, supaya saya tahu bahwa ternyata firman yang susah-susah saya bagikan dengan resiko Anda membenci saya. Katanya saya marah-marah atau terlalu keras ini. Ternyata berguna. Buat tidur saya nyenyak malam ini. Tahu bahwa hari ini saya sudah dipakai Tuhan. Minimal kalau disalah ngerti ada satu orang di sini hari ini ditemukan kembali. Kalau amin memang betul-betul berguna. Kasih saya amin yang dengan segenap hati. Oke, puji Tuhan. Thank you. Ayat berapa nih sekarang? 34 ya, ini luar biasa. Saya selesai dengan ini. Maka katanya kepada perempuan ini, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan kau. Oke, biasa-biasa karena kita sudah pernah mendengar itu sebelumnya. Kalimat terakhir ini, luar biasa di ayat 34. Pergilah dengan selamat. Kita baca sama-sama. Pergilah dengan selamat sampai sembuhlah dari penyakitmu. 1, 2, 3. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Tahu arti sesungguhnya pergilah dengan selamat? Dalam bahasa aslinya artinya enter my peace.
Yesus bukan berkata, pergilah dengan selamat, bye-bye, see you later. Bukan begitu. Dia berkata, pergilah dengan selamat dengan pesan, masuklah dalam damai sejahtera-Ku. Enter my peace from here, from now on. Kesembuhan bukan destinasinya ternyata. Enter my peace. Lalu kata berikutnya, sembuhlah dari penyakitmu, seolah-olah kok pengulangan kata. Saya kalau jadi seorang yang berpikir kritis, saya pasti akan mengkritik ayat ini. Saya berpikir, dia kan sudah sembuh, seketika berhenti pendarahannya. Kok Yesus itu berkata sembuhlah dari penyakitmu? Kenapa Yesus bertele-tele? Ya, mengerti maksud saya enggak? Kalau mobil sudah kita showroom, kita jual mobil, orang sudah bawa mobilnya, enggak perlu kita telepon, terimalah mobilmu. Oh, dia sudah nyetirnya pulang kok. Anda harus selidiki kata sembuhlah dari penyakitmu itu artinya maintain your healing. This is powerful. Enter my peace and maintain your healing. Masuklah dalam damai sejahtera-Ku dan pertahankan mujizatmu. Pertahankan iman kayak gini. Pertahankan berkatmu, pertahankan kesembuhanmu. Karena banyak orang setelah disembuhkan, jatuh sakit lagi. Itu namanya Kristen jatuh bangun. Kasih mula-mula, lalu berantem sama orang lagi. Kasih mula-mula, lalu berantem lagi. Kasih mula-mula, kepahitan lagi. Kasih mula-mula, kalau gitu jalan-jalan di padang gurun 40 hari. Anda gak masuk, 40 tahun gak akan masuk ke tanah perjanjian. Tuhan gak kepingin Anda putar-putar di tempat yang sama. Tuhan berkata, sekali kau dapat mujizat, mengertilah. Sekali dosamu diampuni, ampunilah. Supaya dosamu terus diampuni. Sekali engkau sudah sembuh dari penyakitmu, janganlah jatuh dalam kepahitan setelah kanker stadium 3 disembuhkan. Tapi kepahitannya tidak pernah dibereskan. Enter my peace, masuklah dalam damai sejahtera-Ku. Berdamailah dengan aku, berdamailah dengan semua orang. Hiduplah dalam damai-Ku. Dengan demikian kau bisa mempertahankan kesembuhanmu. Jangan berdarah lagi. Banyak orang berkata waktu saya didoakan, tiba-tiba saya bisa berjalan. Setelah saya pulang, kaki saya kaku lagi. Saya kadang-kadang gitu itu garuk-garuk kepala. Saya pernah sekali evaluasi, saya tanya Tuhan, kenapa Tuhan kesembuhan yang kau berikan waktu saya doakan orang itu, kenapa kok sifatnya cuman ada time-nya. Tik 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 tik, haleluya. Lalu setelah itu lumpuh lagi. Saya nggak mau. Tuhan bilang itu bukan salahmu, anointingmu sudah benar. Saya bukan nyala-nyalain orang, tapi Tuhan ngomong jelas sama saya. Itu karena orang itu nggak bisa maintain. Dia pulang, dia langsung semprot orang. Pulang langsung nyembah berhala lagi. Jatuh sakit lagi. Tuhan bisa pakai saya to heal. But you have to maintain your healing. Enter my peace. Masuklah dalam damai-Ku. Pertahankanlah mujizatmu. Buat apa disembuhkan lagi dari penyakit yang sama? Yang lebih penting, carilah tahu bagaimana tidak jatuh kembali ke sana. Amin Bapak Ibu Saudara. Banyak orang Kristen di sini yang sudah lupa pengampunan. Ketika engkau kepahitan, engkau sudah lupa engkau diampuni. Engkau sudah jatuh lagi pada saat sebelum engkau diselamatkan. Kembalilah, enter my peace and maintain your faith, maintain your healing. Pertahankan iman. Saya melihat ya, banyak orang itu jalannya nggak smooth. Saya harap Anda bisa belajar sedikit. Saya mau selesai nih, sudah mau selesai, tenang aja ya. Semua bisa pulang dan bubuk. Hari ini saya ikut Tuhan, saya masih muda tapi saya ikut Tuhan dari sejak sangat muda. Kala muda hari ini dengan anak AOG, apalagi Eagle Kids yang Anda lihat. Tapi paling tidak perjalanan saya tidak smooth, tidak mulus, tapi perjalanan saya komit sama Tuhan. Saya nggak sempurna, saya fokus ke Tuhan. Bukan kemampuan saya, bukan kebaikan saya. Saya kalau percaya kepada diri sendiri sudah diskualifikasi dari kemarin-kemarin. Oke, saya beritahu Anda. Saya bertobat terima Yesus melayani Tuhan dari umur 18. Di dalam perjalanan hidup saya hingga hari ini 21 tahun saya melayani Kristus secara full. Dan melayani dan menjadi anak Tuhan. Ada waktu-waktu di mana ujian itu datang dan saya sulit melalui. Tapi Tuhan dengan kasih karunia-Nya memberikan pada saya hati yang menurut untuk saya bisa lanjut lagi ke kasih karunia berikutnya. Lanjutkan kasih kesetiamu. Perjalanan saya bukan putus-putus berapa fase. Satu perjalanan tak terputus. 21 tahun lamanya. Ada masa-masa di mana bahaya di dalam iman saya itu terjadi. Ketika saya susah mengampuni seseorang.
ketika suatu saat saya terjegal dengan sesuatu yang saya harus betul-betul di hati saya memiliki keberanian percaya untuk bisa melepaskan berkat kepada orang tertentu. Contohnya kalau itu hubungan horizontal dengan sesama kita. Dan berjalan terus. Jadi saya yakin umat Tuhan juga sama. Anda dari waktu ke waktu akan masa di mana Anda akan ada di pertigaan, di mana Anda ikut Yesus. Tahu pertigaan? Ada waktunya di mana the cross will be broken in your life. Tadinya begini, broken. Jadi lambang peace yang anti-Kristus itu. Banyak di antara kita akan menghadapi masa-masa kritis, di mana hati kita diuji, ke kanan atau ke kiri. Kita ikut Tuhan, atau kita tersesat. Ada beberapa orang saat ini. Saya melihat banyak orang dalam 21 pelayanan yang setia dalam roh, mengakhiri dalam daging, tidak sedikit, tidak bisa dihitung dengan jari saya. Baik itu hamba Tuhan atau jemaat yang pernah aktif melayani. Sekarang no more, tidak ada lagi. Saya sudah melihat berkali-kali fenomena seperti ini. Si A dulu begini, sekarang sudah berbeda. Si B dulu begitu, meskipun mereka ditemukan tetap di gereja kita atau di gereja lain. Saya lihat ada orang-orang yang gugur, itu fakta lapangan. Saya tidak pengen muka-muka yang saya, wajah-wajah yang saya lihat ini. 10 tahun dari sekarang ketika saya berkhotbah, Anda sudah tidak ada di sini karena kepahitan. Anda sudah tidak ada di sini karena masalah yang tidak diselesaikan. Saya tidak kepingin. Amin Bapak Ibu Saudara. Buat perjanjian dengan saya 10 tahun dari sekarang, saya masih berkhotbah di depan Anda. Anda juga tidak mau kelihatan saya hilang. Saya sudah jalan 21 tahun, saya rencana jalan seumur hidup saya. Nggak cuma sampai 21, eman-eman 21 kobong semua. Saya juga berdoa, saya sedih melihat, kata Paulus berkata, bukankah hatiku cukup berduka melihat orang-orang yang gugur imannya. Kenapa mereka gugur imannya? Padahal mereka masih mau berbuat baik. Satu titik, mereka memilih untuk tidak mengikut Kristus lagi. Ada orang-orang yang di sini seperti ini. Kesaksiannya luar biasa, bertobat, maju, lari, dibaptis, terima Roh Kudus. 5 tahun kemudian, kembali ke hidup yang lama. Saya berdoa, orang-orang yang melayani dari Asyir semuanya, sampai semua yang melayani di mimbar, di panggung semuanya, 10 tahun dari sekarang, tetap kedapatan setia. Pertahankan imanmu, enter my peace, and maintain your miracle. Masuklah dalam damai sejahteraku dan pertahankan mujizatmu yang telah kau terima dari aku. Mujizat berikutnya pasti akan menyusul. Jangan rakus, kita jangan serakah. Tuhan pasti kasih berikutnya. Tapi apakah kita sudah setia dengan yang lalu yang Tuhan sudah beri? Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Lihatlah kanan kirimu. Orang-orang di sebelah Anda itu kasih karunia Allah. Sudahkah kau setia di gereja ini juga? Sudahkah kau setia jaga hati? Supaya nanti ke depan ketika Tuhan menyelesaikan 1000 gereja 1 juta murid, kita masih sama-sama berdiri bersama-sama. Meskipun putih rambut kepala kita, tapi kita tetap akan setia bersama-sama melihat peperangan dimenangkan oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Mari kita semua bangkit berdiri. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Mari kita angkat tangan kita perbaharui komitmen kita. Laku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapat aku tetap setia.
Bayangkan diri Anda 20 tahun ke depan, 40 tahun ke depan, sampai Tuhan datang, sampai Tuhan memanggilmu. Engkau tetap setia untuk melayani Tuhan. Saya nggak ngomong ini demi mempertahankan membership atau keanggotaan gereja, no. Tapi belajar untuk membayangkan juga, kalau Anda tetap ada di sini sampai visi itu tergenapi. Anda tidak tanggung. Mari kita sama-sama bayangkan puluhan tahun ke depan sampai kita dipanggil Tuhan, kita masih akan cinta mula-mula melayani Yesus, malah lebih lagi, dan melihat visi Gereja Mawar Sharon bersama Yesus digenapi. Saya minta Anda angkat tangan, kita perbaharui komitmen kita. Yang mau mundur, yang kudu mau mundur dari Tuhan, yang kudu salah depan Tuhan, mulai perbaiki. Sekarang saya minta Roh Kudus meluruskan setiap hati, demi kebaikanmu sendiri, demi keluargamu yang utuh, demi panggilan Tuhan tidak ternodai dalam hidupmu. Mari kita sama-sama persembahkan hati murni kembali, kayak seolah-olah kita lahir baru pertama kali lagi di dalam hadirat Allah. Mari saya ajak kita untuk memperbarui, untuk dapat bensin surgawi yang baru, untuk kita berjalan ke depan dengan kekuatan dan tenaga Roh Kudus. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kami merasakan Engkau sendiri berbicara di dalam hati kami malam hari ini Tuhan. Banyak hal yang harus kami ubah di dalam kehidupan ini, tapi kami bersyukur kami punya Allah yang setia menanti kepulangan kami. Dan kami percaya malam hari ini lewat firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Pastor Philip Tuhan, ada kekuatan yang baru, ada hal yang baru yang Kau taruh dalam kehidupan kami, sehingga kami mau teguh, kami mau setia, kami mau terus berjalan bersama-sama dengan Allah. Dan kami percaya Allah akan membuka jalan, Allah akan mencukupkan, Allah akan memenuhi segala keperluan kami Tuhan. Terima kasih untuk malam hari ini. Kami belajar sesuatu yang baru, dan kami mau pakai Tuhan pelajaran malam hari ini untuk kami aplikasikan di dalam kehidupan kami. Dan kami tahu dengan pasti kemenangan akan berjalan bersama-sama dengan kami. Dan kami terima dengan iman pembelaan dari Allah akan menyertai langkah-langkah kami, sehingga kami bukan lagi orang-orang yang kalah, tapi kami adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Terima kasih untuk malam hari ini Tuhan. Engkau mengurapi hamba-Mu Pastor Philip malam hari ini. Kami percaya masih banyak hal Tuhan yang akan Kau pakai di dalam hidup hamba-Mu ini. Kami bersyukur kami punya pemimpin, kami punya gembala yang begitu mencintai Engkau Tuhan. Dan kami percaya banyak kebaikan-kebaikan surga yang mengiringi langkah-langkah hamba-Mu ini bersama keluarga dan anak-anaknya Tuhan. Terima kasih malam hari ini. Kami mau ambil bagian dalam kegerakan gereja ini. Kami mau Engkau pakai untuk menjadi terang-Mu Tuhan, agar dunia tahu bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Allah yang kami sembah adalah Allah yang memberikan segala sesuatu yang kami perlukan. Dan kami terima dengan iman janji itu. Mari Bapak Ibu angkat kedua belah tanganmu. Terimalah dan bawalah terobosan dan kemenangan, sukacita dan mujizat
dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus yang terus membuat engkau naik, tidak akan pernah turun. Asalkan hidupmu sesuai dengan firman Tuhan, maka terjadilah firman Tuhan di dalam hidupmu. Berkat akan turun dalam hidupmu, dalam nama Tuhan Yesus. Umat yang diberkati Tuhan katakan amin. God bless you.